aja. Saya Muhammad Gozi. Saya Didim. Saya Muhammad Rayhan Abdul Nasar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir dan reformis Islam asal Mesir yang dikenal sebagai salah satu penggagas modernisme Islam. Lahir pada tahun 1849 di Mahalat, Nasr. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Muhammad Abduh menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, di mana ia belajar filsafat dan logika serta terpengaruh oleh pemikir seperti Jamaluddin Al-Afghani yang mengajarkan pentingnya pan-Islamisme sebagai respon terhadap penjajah Eropa. Lalu Syekh Muhammad Abduh juga dikenal sebagai Mufti Agung Mesir dari tahun 1899 sampai 1905 Masehi. Salah satu karya terkenalnya adalah Risalah At-Tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897, di mana ia mengemukakan ide-ide tentang pemurnian ajaran agama Islam dan pentingnya pendidikan modern. Pemikiran Muhammad Abduh berfokus pada 3 agenda utama, yaitu yang ke-1 purifikasi ajaran Islam, kedua reformasi pendidikan, dan ketiga pengembangan ilmu pengetahuan Islam modern. Ia percaya bahwa umat Islam harus mempelajari ilmu pengetahuan modern untuk mencapai kemajuan. Lalu wafatnya Muhammad Abduh terjadi pada tanggal 11 Juli tahun 1905 di Iskandariyah, Mesir, pada usia sekitar 55 atau 56 tahun. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman negara di Kairo, dan kepergiannya diratapi oleh banyak orang yang mengakui pengaruh besar pemikirannya dalam reformasi pendidikan dan sosial di Mesir. Pemikiran ilmu kalam Muhammad Abduh. 1. Kedudukan akal dan wahyu. Menurutnya, wahyu menolong akal untuk mengetahui sifat dan keadaan kehidupan alam akhirat, mengatur kehidupan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip umum yang di bawahnya, menyempurnakan pengetahuan akal tentang Tuhan dan sifatnya, dan mengetahui cara beribadah serta berterima kasih kepada Tuhan. Dengan demikian, wahyu bagi Abduh berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan akal dan informasi. Abduh memandang bahwa menggunakan akal adalah salah satu dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna apabila tidak didasarkan pada akal. Islam menurut agama yang pertama kali mengikat bersaudara antara akal dan agama. 2. Kebebasan manusia dalam fatalisme. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan yang merupakan sifat dasar alami yang harus ada dalam diri manusia. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. Manusia dengan akalnya mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengambil keputusan dengan kemauan, dengan daya yang ada dalam dirinya. 3. Sifat-sifat Tuhan.
Ia menyebut sifat-sifat Tuhan mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan atau yang lain. Ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. 4. Kehendak mutlak Tuhan. Karena yakin akan kebebasan dan kemampuan manusia, Abdul melihat bahwa Tuhan tidak bersifat mutlak. Tuhan telah membatasi kehendak mutlaknya dengan memberi kebebasan dan kesanggupan kepada manusia yang secara bebas dapat dipergunakannya dalam mewujudkan perbuatannya. 5. Keadilan Tuhan. Ia berpendapat bahwa keadilan Tuhan ia memandang tidak hanya dari segi kesempurnaannya, tetapi juga dari pemikiran rasional manusia. Sifat ketidakadilan tidak sejalan dengan kesempurnaan aturan alam semesta. 6. Antropomorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, rasio tidak dapat menerima bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Abdul berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk atau roh makhluk di alam ini. Kata-kata wajah, tangan, duduk, dan sebagainya harus dipahami sesuai dengan pengertian yang diberikan orang Arab kepadanya. 7. Melihat Tuhan. M. Abdul tidak menjelaskan pendapatnya apakah Tuhan yang bersifat rohani itu dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya pada hari perhitungan kelak. Ia hanya menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanjih, keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan, sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Saya akan mengajak sedikit mengenal tentang tokoh ilmu kalam yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Pakistan pada tahun 1876 dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal soleh dalam beragama. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Kemudian Muhammad Iqbal dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Setelah mempelajari memahami Al-Quran, Muhammad Iqbal dimasukkan ke sekolah Scottish Mission School di bawah bimbingan Mirhasa. Di bawah bimbingan Mirhasa tersebut, Muhammad Iqbal belajar bahasa Arab dan bahasa Persia. Tidak sampai di situ, Muhammad Iqbal pergi ke kota Lahore yang ada di India untuk melanjutkan belajarnya di Government College dan bertemu dengan Thomas Arnold, seorang guru besar di bidang filsafat di universitas tersebut. Pada tahun 1905, setelah menyelesaikan studi di Government College, beliau melanjutkan belajar ke negara Inggris selama 2 tahun, dan setelah itu beliau melanjutkan lagi perjalanan studinya di Jerman dan mendapatkan gelar PhD dalam bidang tasawuf dengan disertasi yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau perkembangan metafisika di Persia. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal mulai masuk ke ranah politik dan beliau menjabat ketua Liga Arab Al-Ahbab
Dan pada tahun 1931 dan tahun 1932, beliau diundang dalam konferensi meja bundar di London untuk membahas konstitusi baru negara India. Pada tahun 1933, beliau diundang oleh negara Afghanistan untuk membahas tentang Universitas Kabul, dan pada tahun 1935 beliau sakit dan kemudian ditinggal mati oleh istrinya yang menambah rasa sakit beliau, dan pada tahun tersebut beliau meninggal dunia. Terima kasih. Karya-karya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal banyak sekali mengekspresikan pemikirannya, baik dalam bentuk prosa, puisi, dan juga berbagai surat jawaban terhadap orang lain yang mengkritik berbagai konsep pemikirannya. Bahasa yang digunakan oleh Iqbal pun cukup beragam, yaitu bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab, serta bahasa Inggris. Adapun karya-karya Iqbal antara lain The Reconstruction of Religion in Islam, artinya rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Karya ini merupakan karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafatnya. Karya ini pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934. Dalam karya ini mencakup 7 bagian pembahasan, yaitu 1. Pengalaman dan pengetahuan keagamaan. 2. Pembuktian secara filosofis mengenai pengalaman keagamaan. 3. Konsepsi tentang Tuhan dan sholat. 4. Tentang ego insani, kemerdekaan, dan keabadiannya. 5. Jiwa kebudayaan Islam. 6. Prinsip gerakan dalam struktur Islam. 7. Penjelasan bahwa agama itu bukan sekedar mungkin, tetapi ada sebuah kritik terhadap Hegel yang merupakan seorang filsuf asal Jerman yang beraliran idealisme. Pemikiran ilmu kalam Muhammad Iqbal. Hakikat teologi secara umum. Ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan berdasarkan pada esensi tauhid universal dan inklusivistik. Di dalamnya memuat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasmerdekaan. Pandangannya tentang ontologi. Teologi membuatnya berhasil melihat adanya anomali, penyimpangan yang melekat dalam literatur ilmu kalam klasik. Teologi Asy'ariyah menggunakan cara pola berpikir Yunani. Cara dan pola berpikir Yunani untuk mempertahankan dan mendefinisikan pemahaman ortodoksi Islam. Mu'tazilah sebaliknya
terlalu jauh bersandar pada akal sehingga mereka tidak menyadari bahwa dalam wilayah pengetahuan agama, pemisahan antara pemikiran keagamaan dari pengalaman konkret merupakan kesalahan besar. Pembuktian Tuhan. Dalam membuktikan eksistensi Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologis ataupun ontologis. Ia juga menolak argumen teleologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Meskipun demikian, ia juga menerima landasan teologis yang imanen tetap ada. Untuk menopang hal ini, Iqbal menolak pandangan yang statis matter serta menerima pandangan Whitehead sebagai struktur kejadian dalam aliran dinamis yang tidak berhenti. Karakter nyata konsep tersebut ditemukan Iqbal dalam jangka waktu muninya Bergson yang tidak terjangkau oleh serial waktu. Dalam jangka waktu murni ada perubahan, melainkan tidak ada suksesi penggantian jati diri manusia. Kata itu diartikan dengan kepribadian manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya, yaitu melemahkan pribadinya. Seperti yang dilakukan oleh para sufi yang menundukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Pada hakikatnya menafikan diri bukan ajaran Islam, karena hakikat hidup adalah bergerak dan gerak adalah perubahan. Filsafat Hudinya tampak merupakan reaksi terhadap kondisi Islam ketika itu telah membawa mereka jauh dari tujuan dan maksud Islam yang sebenarnya. Dengan ajaran Hudinya, ia mengemukakan pandangannya yang dinamis tentang kehidupan dunia. Dosa. Kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai hawa nafsu, naluriah pada pemilikan kepribadian bebas yang diperolehnya secara sadar, sehingga mampu mengatasi kebimbangan dan kecenderungan untuk membangkang dan timbulnya ego terbatas yang memiliki kemampuan untuk memilih. Allah telah menyerahkan tanggung jawab penuh resiko. Ini menunjukkan kepercayaannya yang besar kepada manusia. Surga dan neraka. Menurut Iqbal merupakan keadaan, bukan tempat gambaran-gambaran tentang keduanya. Di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya neraka menurut rumusan Al-Quran
adalah api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas. Pernyataan yang menyakitkan hati mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju pada perpecahan. Tidak ada kutukan abadi dalam Islam. Neraka sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bukanlah kawah tempat penyiksaan abadi yang disediakan Tuhan. Ia merupakan pengalaman korektif yang dapat memperkeras ego agar lebih sensitif terhadap tiupan angin sejuk dari kemahamurahan Allah. Surga juga bukan merupakan tempat berlibur. Kehidupan itu hanya dan berkesinambungan. Demikian, mohon maaf apabila banyak kendala. Terima kasih. Saya akan menyebutkan karya-karya Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Yang ke-1, karya-karya Muhammad Abduh. Dalam masa hidupnya, Muhammad Abduh banyak menulis buku ilmiah agamis. Di antaranya yang termasyhur adalah Risalah Tauhid yang isinya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramahnya di Beirut tahun 1885 Masehi. Menurut Muhammad Abduh, dalam Risalah Tauhidnya, ia menjauhi perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara aliran-aliran teologi dahulu. Karya ilmiah yang berisi teologi adalah Syiah al-Syah al-Dawani lihal Aqaid al-Adudiyah yang ia tulis pada tahun 1876 Masehi, menyatakan pendapat-pendapat dan sikapnya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan ajaran teologi yang ia alami. Kalau dalam Risalah Tauhid ia bersikap netral, sedangkan dalam Asyiah ia bersikap memihak, mempunyai pendapat sendiri. Karyanya yang lain dari Muhammad Abduh adalah Tafsir Al-Manar, terutama sampai ayat 125 surat An-Nisa, yang mencerminkan sikap dan ijtihadnya yang ia berikan dalam ceramah-ceramahnya di Masjid Al-Azhar, Kairo. Mengenai karya-karya Muhammad Abduh, Muhammad Syarif menjelaskan beberapa buku yang telah ia tulis, yaitu 1. Risalah Al-Waridat, ditulis pada tahun 1874. 2. Asyiah Al-Syar Al-Dawani Al-Aqaid Al-Adudiyah, ditulis pada tahun 1876. Yang ketiga, Naj Al-Balaghah, ditulis tahun 1885. Yang keempat, Arad Ala Al-Darin, ditulis tahun 1886. Buku ini adalah terjemahan buku karya Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang teologi. Yang kelima, Syah Kitab Al-Bashair Al-Nasraniyah fi Al-Ilmil Mantik, ditulis tahun 1888. Yang keenam, Maqamat Badi Ujaman Al-Hamadani, ditulis tahun 1889. Yang ketujuh, Taklir fi Islah Al-Mahakim Al-Syar'iyah, ditulis 1900. Yang kedelapan, Al-Islam wa Al-Nasraniyah Ma'a Al-Ilam wa Al-Madaniyah, ditulis tahun 1903.
Yang ke-9, Risalah Al-Tauhid, ditulis tahun 1897. Yang ke-10, Tafsir Al-Manar. Dari karya-karya itu nampak jelas bahwa Muhammad Abduh mempunyai perhatian yang besar dalam masalah teologi, dan sistem pemikiran teologinya pun lebih dekat atau sejalan dengan Mu'tazilah dan Ibnu Rus yang menghargai dan menjunjung tinggi fungsi dan kekuatan akal. Di tahun 1905, Muhammad Abduh mencetuskan konsep pembentukan kampus Mesir. Gagasan ini mendapat respon yang demikian antusias dari pemerintah ataupun penduduk, terbukti dengan disediakannya sebidang tanah buat tujuan tersebut. Tetapi sayang, kampus yang dicita-citakan ini baru berdiri sesudah Muhammad Abduh berpulang ke rahmatullah, dan kampus inilah yang selanjutnya jadi Universitas Kairo. Tanggal 11 Juli 1905 adalah wafatnya Muhammad Abduh seketika periode puncak aktivitasnya mendidik umat. Muhammad Abduh wafat di Kairo, Mesir. Yang kedua, karya-karya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal banyak sekali mengekspresikan pemikirannya, baik dalam bentuk prosa, puisi, dan juga berbagai surat jawaban terhadap orang lain yang mengkritik berbagai konsep pemikirannya. Bahasa yang digunakan oleh Iqbal pun cukup beragam, yaitu bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab, serta bahasa Inggris. Adapun karya-karya Iqbal antara lain Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dalam Islam. Karya ini merupakan karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafatnya. Karya ini pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934. Dalam karya ini mencakup 7 bagian pembahasan, yaitu 1. Pengalaman dan pengetahuan keagamaan, 2. Pembuktian secara filosofis mengenai pengalaman keagamaan, yang ketiga, konsepsi tentang Tuhan dan sholat, keempat, tentang ego insani, kemerdekaan keabadiannya, yang kelima, jiwa kebudayaan Islam, yang keenam, prinsip gerakan dan struktur Islam, yang ketujuh, penjelasan bahwa agama itu bukan sekedar mungkin, tetapi ada sebuah kritik terhadap Hegel yang merupakan seorang filsuf asal Jerman yang berlarian idealisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.